Mengatur nama root dan masing-masing metodenya memang bebas terserah kita termasuk nama metode fungsinya. Tapi ada satu rahasia besar kenapa saya menggunakan nama index, create, show, store, dan berikutnya. Termasuk sistem URL seperti ini karena saya mengikuti suatu sistem yang disarankan oleh Laravel sendiri. Kalau kita lihat di menu controllers, teman-teman bisa ke bagian resources controllers di sini. Ini saya ambil dari ini semua. Nah, sebenarnya kita bisa bikin dia jauh lebih praktis, tapi saya harus memperkenalkan dasar-dasarnya dulu. Jadi kita bisa bikin dia lebih praktis dengan menggunakan root resources, karena istilah CRUD atau create, read, update, delete ini sangat umum digunakan di programming, yaitu kita membuat data, membacanya, mengupdate, dan menghapusnya. Karena saking seringnya digunakan, maka pembuat Laravel membuatnya menjadi lebih praktis dengan menggunakan kata kunci resources di sini dan cukup memasukkan kata awalnya, begitu juga dengan controllernya di sini. Nah, nanti dia secara otomatis akan menghubungkan masing-masing metodenya di sini sesuai yang kita mau. Saya akan komentarin semua, memastikan fungsi yang ingin kita jalankan semuanya berjalan atau yang sebelumnya berjalan bisa berjalan seperti yang kita mau. Untuk itu saya akan restart dulu servernya untuk memastikan perubahan pada root webnya dia sudah terambil. Saya akan mulai dari halaman artikelnya, kita akan buktikan satu-satu. Halaman artikelnya berhasil menampilkan halaman artikel. Kita baca salah satunya, ini juga berhasil. Lalu kalau kita edit salah satunya, di bagian ini saya tambahkan, submit, berhasil. Untuk membuat sebuah artikel baru, minimal 8 kata, ini adalah aturan yang kita buat sendiri. Dan untuk menghapusnya semua berhasil. Nah, jadi yang teman-teman lakukan di sini, kalau teman-teman ngikutin secara struktur, yang kita lakukan adalah sistem CRUD biasa atau disebutnya di sini sebagai resources. Kita bisa menghemat, tidak perlu lagi menulis satu persatu URL-nya seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan semua sistem CRUD-nya, bisa dirapikan seperti ini. Cuma yang perlu teman-teman perhatikan, pastikan nama fungsinya mengikuti sesuai dengan yang ada di dokumentasinya ini. Ini nama-nama fungsinya, dan ini masing-masing URL-nya. Itu dia alasan-alasan saya menggunakan metode-metode tadi. Nah, setelah kita save, kalau teman-teman berikutnya mau membuat hal yang sama, sebenarnya ada kata kunci di sini, di bagian dokumentasinya. Kalau teman-teman mau bikin lagi hal yang serupa, teman-teman tinggal menyebutkan PHP Artisan Mac Controller. Lalu misalnya saya pakai sebagai contoh di sini photo controller, tinggal ditambahkan dash resource. Dengan seperti ini aja, kalau teman-teman enter, dia akan membuat satu controller baru buat kita, di mana di bagian app, HTTP, controller, ada foto controller di sini yang dibuatin buat kita sebagai contoh. Dia akan menyediakan semua fungsi-fungsinya meskipun secara detail tidak, tapi untuk dasar-dasarnya semua kerangka awalnya sudah ada. Teman-teman tinggal melakukan seperti sebelumnya, misalnya mau URL-nya di photos dan menggantinya menjadi foto controller di sini. Nah, fungsi yang persis sama sudah bisa teman-teman dapatkan, tinggal memainkan fungsi detailnya masing-masing. Nah, saya nggak akan benar-benar pakai, saya akan hapus si foto controllernya ini, tapi itu dia informasi seputar resource controllers.